pemangku manaqib Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Bambang Purwanto beserta keluarga besarnya, pendiri Manaqib Online Internasional Buntahaya, para kiai, para asatidz, wal asatizat, para petugas manaqib, ikhwan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, diberkahkan, dilimpahkan rezeki yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa amal aliful awal fi hadha syahr al-ihsan. Dalam pembahasan kitab al-syuhur, kita telah mencapai huruf alif yang pertama, yang diartikan oleh guru agung kita adalah sebagai ihsan. Al-ihsan. Al-ihsan wa at-tahqiqu fil ubudiyyati ala musyahadati hadratir rububiyyati binuril basirah. Ihsan itu adalah realisasi hasil ibadah kepada Allah dengan menyaksikan keagungan Tuhan, keagungan Allah dengan cahaya basirah mata hati. Yang disebut pengetahuan spiritual yang sangat mendalam. Namanya ihsan. Nah, ihsan ini adalah tingkatan spiritual yang tinggi, di mana seseorang dapat merasakan kehadiran Allah. Allah selalu mengawasinya dalam setiap perbuatan. Jadi Allah selalu mengawasi dan menyaksikannya setiap perbuatan apa yang dia perbuat dalam setiap aspek kehidupan, dan melakukan ibadah dengan hati yang hudur, hati yang hadir, dengan penuh kesadaran, dengan kehadiran, merasa dengan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Sehingga dia beribadah dengan keikhlasan yang penuh. Jadi ihsan dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas iman dan akhlaknya, serta taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ai ru'yatul haqqi mau sifatun bi sifatihi wa huwa yarahu yaqinan wala yarahu haqiqatan. Jadi yang dimaksud ya, adalah melihat Allah dengan melihat sifat-sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu ada sifatnya. Rahman, Rahim, sifat kejembaran Allah Rabbul Izzah. Melihat Allah dengan keyakinan. Jadi bukan melihat secara hakiki dengan mata telanjang, bukan. Tapi melihat Allah dengan melihat sifat-sifat. Kenapa manusia tidak dapat melihat Allah secara langsung di dunia ini? Tetapi manusia, kita semuanya dapat merasakan kehadiran dan keagungannya melalui tanda-tanda dan sifat-sifat. Bagaimana Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi beserta itu. Bagaimana Allah menciptakan diri kita dengan sifat-sifat kita sendiri.
Jadi ini tanda-tanda adanya Allah. Dan bagaimana sifat-sifatnya Allah. Kasih sayang Allah terhadap kita. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tidak peduli hati kita, sifat kita, perbuatan kita sudah bersih atau belum. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan guru. Kita diberi kesempatan untuk menyebut nama Allah dengan lisan kita atau dengan kalbu kita. Itulah sifat rahmannya Allah yang diberikan langsung kepada kita yang kita dapat rasakan. Jadi melihat Allah di akhirat itu, kalau melihat Allah secara hakiki di akhirat. Jadi kita harus memiliki satu keyakinan yang sangat penting, ya, keyakinan untuk dapat melihat Allah, bertemu dengan Allah di akhirat itu sangat penting. Di mana di orang-orang yang beriman akan dapat melihat Allah secara langsung. Tapi kalau di dunia ini manusia tidak dapat melihat Allah secara hakiki karena keterbatasan kemampuan kita sendiri sebagai manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta budallah ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah fa innahu yarah." Yang disabdakan oleh Rasulullah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, fa ilam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya, maka dikatakan fa innahu yarah, maka sesungguhnya Allah melihat. Jadi hadis ini menekankan kepada kita bagaimana pentingnya beribadah kepada Allah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Seakan-akan kita dapat melihat Allah secara langsung. Meskipun pada hakikatnya kita tidak dapat mencapai tingkat kesadaran tersebut, melihat Allah secara langsung. Jadi kita mesti ingat, yang mesti kita ingat bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita siang, malam, karena Allah tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha hidup, yang maha berdiri, yang tidak tidur dan tidak ngantuk. Nah, jangan tidur, ngantuk saja tidak. Nah, seperti itu. Li'annahu yarah min wara'i hijab sifatihi fala yar al-haqiqah bil haqiqah li'annahu ta'ala huwada. Jadi ya, kita sebagai manusia melihat Allah itu dari balik tabir sifat-sifat. Jadi kita tertutupi oleh sifat-sifat Allah. Maka ya manusia tidak dapat melihat hakikat dengan hakikat karena Allah yang maha tinggi adalah memanggil kita manusia. Yang memanggil kita itu adalah Allah. Maksudnya manusia itu tidak dapat melihat hakikat Allah secara langsung karena Allah yang maha tinggi memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh manusia. Allah maha memberikan rezeki. Tidak ujug-ujug Allah memberikan rezeki kepada kita. Tapi jalan rezeki yang sampai kepada kita berliku. Sehingga kita tidak dapat mengira-ngiranya. Tidak dapat menduga-duga. Kita memiliki uang pun tidak semuanya itu adalah milik kita. Tapi yang kita pegang, uang yang kita miliki, uang yang kita simpan di dalam kantong kita atau dompet kita, ternyata di situ adalah milik orang lain. Ada milik orang lain. Ketika kita akan pergi ke pasar atau ingin membeli sesuatu di warung, warung itu banyak, di pasar banyak tukang dagang.
Tanya tukang ikan asin, berjejer itu tukang ikan asin. Ketika kita masuk pasar, kita sudah bertemu dengan tukang ikan asin yang pertama. Tapi karena Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu maha mengatur sifatnya, maha mengatur rezeki seseorang. Kenapa kita tidak membeli ikan asin pada yang pertama kita lihat atau kedua yang kita lihat, tapi kepada tukang ikan yang selanjutnya. Padahal sama-sama ikan asin. Itu bukan karena kitanya, tapi karena di situ ada sifat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu yang mengatur rezekinya seseorang. Jadi kita tidak bisa memahaminya kenapa seperti itu. Tapi kita bisa merasakan melalui tanda-tanda dan bukti-bukti kehadiran Allah. Jadi berarti itu, ini adalah bahwa sesungguhnya adanya Allah Rabbul Izzah Jalla. Manusia, kita sebagai manusia hanya dapat memahami dan merasakan kehadiran Allah melalui tanda-tanda sifat-sifat saja. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan akal kita. Allah adalah yang mengundang, yang memanggil manusia untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk takarrub kepadanya. Dipanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Tuh, ya, huruf nida, huruf panggil, huruf panggilan. Ya, jadi kita dipanggil. Agar apa? Agar kita sebagai manusia bisa memahami keterbatasan diri kita. Ya. Dalam meningkatkan keimanan, secara kesadaran akan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Wasibatu liwusufihi wa waduna maqam musyahadah. Fi maqami ruhil wal ibadah alladhi qala sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tara ya zikru ismu. Dan untuk mendeskripsikannya, untuk menguraikannya sifat-sifat Allah, itu bukan pada makom tingkat musyahadah, penyaksian secara langsung, ilmu zahir bukan. Tapi ya, dalam kedudukan ruh dan ibadah yang mana dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya ka'annaka tarah itu adalah seolah-olah, hanya seolah-olah kamu melihatnya. Ya, tetapi anak katarah itu adalah ya yang dikatakan oleh Rasulullah seakan-akan kita melihatnya itu maksudnya adalah zikrullah, zikir menyebut nama Allah. Jika anak katarah sekali lagi saya ulangi adalah zikir atau mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Ini yang dimaksud seolah-olah kamu melihat. Jadi maksudnya ya, mengingat nama Allah. Kita berzikir dengan zikir jahar, kita berzikir dengan zikir khafi, adalah cara untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan meningkatkan kesadaran spiritual. Sedangkan musyahadah, penyaksian, adalah tingkat spiritual yang tinggi, di mana seseorang dapat merasakan kehadirat Allah secara langsung. Nah, itu nanti di akhir. Jadi zikir, menyebut dan mengingat Allah itu dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas ruh kita dan ibadah, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Izzah. Dengan mengingat Allah, seseorang kita dapat merasakan kehadiran. Bagaimana ketika kita dapat merasakan kehadiran Allah pada diri kita? Ini dia, dengan zikir khauf. Nah, jadi mengingat Allah dapat merasakan kehadirannya dengan zikir khafi. Ini yang dapat meningkatkan kualitas iman dan akhlak kita yang tadinya akhlak kita kurang baik menjadi baik.
Yang sudah baik bertambah baik. Ini dia. Dengan apa? Dengan zikir khafi. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wadkur rabbaka fin nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahr minal qali bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin." Nah, dan sebutlah nama Tuhanmu, yaitu dalam hatimu, dengan merendahkan diri, jangan sombong sebagai makhluk, dan rasa takut, jangan berbangga diri, jangan bertingkah ketika kita zikir, dan dengan tidak mengeraskan suara kita, ya, yaitu di dalam kalbu kita dengan zikir jahat, baik di pagi hari, petang hari, ya. Jadi janganlah kamu di pagi hari menjadi orang yang lalai, siang hari kamu menjadi orang yang lalai, sore hari kamu menjadi orang yang lalai, malam hari kamu menjadi orang yang lalai. Jangan. Jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang. Jadi ayat ini juga menekankan pentingnya berzikir, mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, sambil merendahkan diri kita dengan hati yang khusyuk, yang tidak terpengaruh oleh apa dan siapapun, dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri kita sebagai makhluk di hadapan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu sebagai Khalik, dengan rasa takut melanggar aturan-aturan, larangan-larangannya. Ya. Kita harus takut akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, berzikir dengan suara yang lembut di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, berzikir secara terus-menerus setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyak. Iya, waku dan wa'ala, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Artinya sambil berjalan kaki, sambil naik kendaraan, di mana saja, sedang apa saja, ingat dan sebut nama Allah. Jadi itulah yang dikatakan setiap waktu. Dan ismu Rabbik yang dimaksud dalam ismu zat, Jalla Jalalu, atau yang disebut zikir khafi, dan yang dimaksud dengan pinapsik tadi, fi qalbika, di dalam hatimu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai sedikit pun dan tidak peduli dengan perintah-perintah Allah Rabbul Izzah. Jadi ayat tadi mengandung perintah dan larangan, kata guru kita. Innallaha ya'muru bidzikri wa yanhakum bil ghaflah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu mengingat Allah dan melarang kamu lalai, goflah terhadap Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, khairu dzikril khafi wa khairu rizqi ma yakfika. Ya. Jadi sebagus-bagusnya zikir adalah zikir khafi yang kita tunjukkan setiap saat. Dan sebagus-bagus rizki adalah bukan yang banyak, tapi yang mencukupi. Jadi kita, guru kita, mursyid kita mengajarkan dan menanamkan pada kita, di dalam kalbu kita, pada diri kita, dua nama Allah. Yaitu untuk membersihkan nafsul amarah bisu, yaitu zikir jahar, la ilaha illallah, dan membersihkan nafsul lawamah, yaitu zikir kopi yang kita dengarkan di dalam kalbu kita. Semoga kita senantiasa bisa menjaga ajaran-ajaran kita, mengistiqomahkan ajaran-ajaran guru kita, dan kita selalu dijaga oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu melalui guru kita dari kelalaian kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Al-Hamdin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Wa bikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.